Itulah sebabnya uang ini disebut dengan uang seri federal. Tapi ngomong-ngomong, mengapa ya para tokoh nasionalis pendahulu kita mau negara Indonesia dijadikan sebagai negara federal? Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Apa yang Sobat YouTube pikirkan ketika pertama kali melihat uang ini? Jika Sobat YouTube bukanlah seorang kolektor uang, mungkin Sobat YouTube akan merasa aneh melihat uang ini. Bahkan mungkin ada sebagian yang menganggap uang ini adalah uang mainan. Tapi saya pastikan bahwa uang ini adalah uang asli. Uang yang saya pegang ini adalah uang kertas kuno pecahan 100 gulden seri Federal 1 tahun 1946. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali bagi yang baru bergabung di channel Uang Kuno Official atau yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tanda loncengnya. Dan buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan cita-citanya, sukses dunia akhirat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita mulai saja mereview uang kuno kertas Indonesia pecahan 100 gulden seri Federal 1 tahun 1946. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berukuran 150 x 75 mm. Pada bagian depan didominasi warna abu-abu dan hitam dengan warna dasar putih. Sedangkan pada bagian belakang didominasi warna biru dan coklat. Pada bagian depan uang ini memiliki gambar utama pemandangan sawah dengan latar belakang pegunungan dan pohon-pohon. Terlihat pemandangan sawah yang sepertinya baru ditanami padi dan juga tampak gambar pematang sawah yang berkelok-kelok. Gambar utama ini terletak di sisi sebelah kiri. Kemudian di bagian pojok kiri atas terdapat angka 100 berwarna putih. Angka 100 lainnya terdapat di sisi kanan atas dengan ukuran yang lebih besar yang letaknya di tengah-tengah lingkaran Jailus. Uang ini disebut juga dengan uang DJB, singkatan dari De Javase Bank, karena uang ini disiapkan, diterbitkan, dan diedarkan oleh De Javase Bank, yaitu bank swasta di era kolonialisme Hindia Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya tag yang bertuliskan De Javase Bank pada bagian tengah atas. Di bawah tag De Javase Bank terdapat tag berukuran kecil berbahasa Belanda yang bertuliskan Betal Antonder. Kemudian di bawahnya terdapat tag bertuliskan 100 gulden yang menunjukkan bahwa uang ini bernilai 100 gulden. Kemudian di bawahnya terdapat tag berukuran kecil yang berbahasa Indonesia dengan ejaan lama yang bertuliskan membayar kepada pembawa. Uniknya, dalam selembar uang ini terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, dan juga terdapat dua mata uang, yaitu mata uang gulden dan mata uang rupiah. Penggunaan mata uang rupiah dalam selembar uang ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau menggunakan uang ini. Uang ini ditandatangani oleh sekretaris DJB yaitu Mr. H. Tennyson dan Presiden DJB yaitu Mr. Dr. R.E. Smith. Uang ini dicetak awal tahun 1946 sebelum Belanda melakukan agresi militer yang pertama, mulai tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus tahun 1947. Jadi meskipun uang ini bertahun 1946, bukan berarti uang ini beredar pada tahun 1946 ya. Pada saat negara Indonesia, Belanda, dan tim Komisi 3 Negara atau disingkat KTN melakukan perundingan Renville, ternyata diam-diam
Dejavase Bank bersiap mengirim uang baru. Bahkan pada akhir Januari tahun 1948 sudah ada uang baru yang sampai ke Indonesia. Uang ini dicetak oleh perusahaan percetakan Belanda, yaitu percetakan Johan NCD & Zonen yang berpusat di kota Haarlem, Belanda. Uang ini benar-benar beredar secara resmi sejak tanggal 20 Maret tahun 1950 pada saat bentuk negara kita, Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, yaitu sebuah negara republik parlementer federal. Itulah sebabnya uang ini disebut dengan uang seri federal. Tapi ngomong-ngomong, mengapa ya para tokoh nasionalis pendahulu kita mau negara Indonesia dijadikan sebagai negara federal? Ya, berdasarkan hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949, kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh jika negara Indonesia mau dijadikan negara Republik Indonesia Serikat. Namun akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa bukan? Betapa cerdasnya tokoh-tokoh nasionalis pendahulu kita. Mereka mau mengalah dulu untuk menang. Dan setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, Indonesia sudah memiliki kedaulatan penuh tanpa direcoki oleh negara Belanda. Tentu saja selain hasil usaha dan kepandaian para tokoh nasionalis pendahulu bangsa dalam berdiplomasi, Indonesia memperoleh kedaulatan kemerdekaan juga atas izin dan skenario Tuhan Yang Maha Esa. Dari desain depan kita beralih ke desain belakang. Pada bagian belakang uang ini terdapat teks undang-undang tentang larangan memalsukan uang ini disertai ancaman bagi yang memalsukannya. Uniknya, undang-undang tersebut menggunakan 3 aksara, yaitu aksara Latin, aksara Carakan atau Hanacaraka, dan aksara Kanji, serta menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Cina. Kemudian pada bagian tengah atas terdapat logo Dejavase Bank yang disingkat DJB. Kemudian pada bagian kiri bawah dan kanan atas terdapat angka 100 berwarna hijau tua. Untuk nomor seri uang ini terdiri dari 2 variasi nomor seri, yaitu 2 huruf 6 angka dan 3 huruf 6 angka. Uang ini dihiasi dengan ragam hias menyerupai daun pakis yang di dalamnya terdapat garis-garis vertikal. Kemudian di sisi kiri atas dan kanan atas terdapat ragam hias jelos berwarna biru, coklat, hijau tua, dan putih berbentuk seperempat lingkaran. Pada bagian tepi terdapat bingkai yang terdiri dari pola garis-garis berwarna coklat dan putih. Uang ini dilengkapi dengan fitur pengaman bergambar kisi-kisi atau kotak kubus di seluruh permukaan uang. Dan untuk harga pasaran menurut buku katalog uang kertas Indonesia tahun 2015 sebagai berikut. Untuk variasi 2 huruf 6 angka untuk kondisi bagus atau UNC harganya sekitar 5 juta per lembar. Untuk kondisi biasa layak edar harganya sekitar 2 juta per lembar. Dan untuk kondisi jelek harganya sekitar Rp500.000 per lembar. Dan untuk variasi 3 huruf 6 angka untuk kondisi bagus harganya sekitar 5 juta rupiah per lembar. Untuk kondisi biasa harganya sekitar 2 juta per lembar. Dan untuk kondisi jelek harganya sekitar 500.000 per lembar. Dan untuk yang variasi spesimen untuk kondisi UNC harganya 12 juta per lembar. Harga tersebut adalah harga pasaran untuk kalangan kolektor pemula dan juga untuk masyarakat umum. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar uang kuno. Sedangkan untuk harga di media sosial seperti di Facebook, harganya jauh lebih murah dari harga tersebut.
Mengoleksi uang kuno itu bisa dijadikan sebagai pilihan investasi, karena semakin langka suatu uang kuno akan semakin diminati oleh para kolektor. Dan seiring semakin bertambahnya jumlah kolektor, maka uang kuno 100 gulden seri Federal 1 ini akan semakin sulit ditemukan dan sudah pasti harganya akan semakin mahal. Untuk itu saran saya bagi sobat YouTube yang ingin mengoleksi uang jenis ini, mulailah mengoleksi dari sekarang, mumpung harganya masih murah dan masih mudah ditemukan. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas Indonesia pecahan 100 gulden seri Federal 1 tahun 1946. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke berbagai media sosial. Dan jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis, dan agar supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran, sak lawase.